Bismillahirrahmanirrahim. Sedulur bolo-bolo teknisi, sedikit sepil cara pemakaian Borneo skematik ya. Dan sebelum dilanjut ke videonya, yang belum tahu siapa sih pemilik dari Borneo skematik dan siapa pembuatnya dan tempatnya di mana. Untuk Borneo skematik itu yang punya adalah Om Rizal Arsyadini ya. Dan pembuatnya adalah tim dari Borneo Flasher. Untuk alamatnya itu ada di Boyolali, Jawa Tengah sana, di LPK Borneo Flasher. Di sana juga melayani pelatihan, servis HP dan juga laptop. Di aplikasi Borneo skematik ini, yang mana bisa membantu mempersingkat garapan ya, seperti pencarian jalur, baca skema, bitmap, dan lain-lain. Dan yang belum punya aplikasi Borneo skematik, itu bisa sepil dulu di sini ya, atau ngintip dulu di sini di yang kuning ini, yang tulisan demo itu diklik. Nah, setelah itu tinggal dilihat saja. Dan untuk mendapatkan linknya bisa ketik Borneo skematik atau masuk ke dan untuk mendapatkan link ataupun harganya bisa masuk ke YouTube saya ini ya. Ini YouTube saya, Rangiro Solution. Langsung saja klik yang di bagian bawah, deskripsi video, scroll ke bawah terus. Nah, ini untuk linknya bisa klik di sini, Borneo skematik HTTP ini bisa diklik sini ya. Dan untuk harganya sendiri ini ya, untuk harganya sendiri ini. Nih, untuk harganya dimulai dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan. RBM juga tersedia ya. Ini untuk harganya bisa dilihat di sini. Dan untuk kontak saya ini, bila mana mau aktivasi melalui saya bisa kontak di sini. Atau bisa juga melalui reseller yang lainnya. Mau aktivasi tool-tool yang lain juga tersedia. Oke, dan yang baru mau aktivasi, cara aktivasinya seperti ini ya. Klik di sini register new user. Nah, di sini masukkan username, email, nomor telepon, password, kode token yang dibeli tadi, lalu klik register. Setelah itu lalu klik back to login. Nah, kalau sudah registrasi seperti ini ya, dimasukkan username dan juga password, ini dicentang biar tidak masukin lagi, lalu klik login. Di sini ini sudah terregistrasi ya. Di sini kalau udah aktivasi seperti ini. Di sini tanggal expire-nya. Dan inilah yang punya Bang Rizal Arsyadini yang ini. Nah, ini di sini ada mobile phone, laptop PC, smartboard, kombin, dan Pathfinder. Ini pencarian persamaan spare part. Ini data walk, itu buat download file dan juga macam-macam di sini ya. Ini dokumentasi yang sudah selesai dikerjakan atau done. Ya, kita langsung saja masuk ke mobile phone.
Nah, untuk di sebelah kiri saya ini ada 4 tampilan folder ya. Yang folder pertama itu mobile phone solution, yang kedua schematic and service manual, yang ketiga system on chip SoC, yang keempat adalah dataset. Ya, di sini yang di mobile phone solution ini saya buka dulu. Di sini ada 4 submenu ya. Yang pertama hardware resolution, yang kedua bitmap, yang keempat dioda value, dan yang keempat itu adalah thermistor. Nah, untuk di hardware resolution ini berisi segala macam jalur yang sudah siap saji ya, siap digunakan. Jadi tidak perlu pusing-pusing lagi untuk tracking jalur, sudah dikasih jiplakannya. Di hardware resolution ini berisi segala macam jalur yang sudah siap digunakan. Nah, ini untuk brand yang ada di Borneo Schematic, sungguh sangat melimpah. Tapi kalau untuk di Indonesia itu paling terbanyak ya di Xiaomi, Vivo, Samsung, Realme, Oppo, terus iPhone mungkin ya. Infinix aja sedikit. Nah, yang baru-baru masuk ini ya si Itel ini yang baru-baru masuk, dan juga Infinix. Oke, ini misal kita dapat garapan HP Xiaomi. Nah, misal di HP Black Shark ya. Nah, di sini ini sudah dipetak-petakkan ya untuk kerusakannya, mulai dari back kamera, charger, komponen nama, CPU, dioda, terus fingerprint, port kamera, handsfree, in out pol, LCD light, LCD, map, dan network. Support ini papan bawah, support ini juga papan bawah ya. Touchscreen, UFS, dan WiFi. Nah, misalkan di sini di bagian kamera ini bermasalah. Ini kalau saya buka, ini nanti menjabarkan jalur-jalur kamera ya, yang mana saja yang harus diukur dan juga dicek. Ketika kita dapat garapan kamera belakang bermasalah, tinggal kita cek jalurnya, sesuaikan dengan gambar ini ya. Sesuaikan dengan gambar ini. Untuk kasus yang didapat di lapangan nanti, di sini tentunya tidak perlu bingung-bingung lagi nyari skema, dan tentunya sangat praktis dan sangat menyingkat waktu sekali ya. Dan di sini untuk pengukurannya itu cukup dengan 2 metode saja. Yang pertama itu metode pasif, yang kedua itu metode aktif. Jadi 2 pengukuran saja. Untuk caranya, untuk pengukuran pasifnya itu prof merahnya disambungkan ke ground, dan yang prof hitam itu buat mencari titik-titik kerusakannya ini ya. Nah, sambungan ke sini, dan ke sini misalkan ya. Nah, itu ditelusuri saja. Lalu untuk pengukuran aktifnya
itu posisi handphonenya harus nyala, dan untuk multinya itu di setel ke skala full mode ya. Nah, lalu diukur tegangnya keluar apa tidak. Dan intinya di hardware solution ini kita bisa mendapatkan jalur instan, tidak perlu susah payah lagi mencari skema dan tracking jalur lagi atau meraba-raba. Kalau orang meraba-raba kan kadang benar kadang tidak. Kalau ini tidak ya, tinggal mengikuti jalur-jalur ini saja dan jadi cepat tentunya ya, tidak menyita waktu. Terus ya pokoknya sangat mempersingkat waktu sekali lah untuk di hardware solution ini. Dan kita lanjut lagi ke bitmap ya. Dan untuk di bitmap ini terbagi menjadi dua sub ya. Yang pertama itu main, yang kedua itu sub. Ini papan bawah seperti ini. Oke, saya buka di Xiaomi juga sama BlackShack 1 ya. Nah, di bitmap ini berisi jalur-jalur yang terhubung antara komponen ya. Ini berisi jalur-jalur yang terhubung antar komponen. Dan di bitmap ini cuma ada 3 warna ya. Yang pertama itu warnanya ini oranye. Yang oranye ini jalur ya, jalur yang terhubung. Dan untuk yang warna biru ini OL ya, atau not connection, tidak ada jalur ini ya, jalur mati lah. Nah, dan yang abu-abu ini adalah ground. Misal di garapan BlackShack ini mendapatkan garapan handphone terkena air ya, suara ada, gambar ada, namun tidak tampil. Nah, biasanya itu di bagian jalur LCD itu ada yang putus, korosi. Kan jalur ini ya tinggal diklik ini saja. Nah, ini larinya kemana? Tinggal diukur ini ke sini. Kalau biar kedap-kedip pakai ini blink. Nah, biar kedap-kedip jalurnya seperti ini kalau untuk di bagian bitmap. Dan bagusnya di Borneo ini bisa dikombinasi ya antara bitmap dan hardware resolution. Ini bisa dikombinasikan. Contohnya seperti ini, tinggal diklik ini, dan juga ini ya, kita klik kombin, kita klik OK. Nah, dia menyatu sama bitmap. Untuk zoom bisa dari sini, bisa juga dari sini. Ini untuk zoom bisa dari mouse ya, scroll ke bawah, scroll ke atas. Dan kemarin itu saya tekan seperti ini nyambung ke sini ya, namun kok ini tidak. Jaringan saya lagi error, apa saya salah yang salah? Jelas kemarin saya klik seperti ini, di sini juga menunjukkan karena sudah di menu kombinasi ya. Tapi ini tidak bisa. Kita exit. Kita masuk lagi ke bitmap. Dan di sini bisa dibikin layout juga ya. Nih, buat layoutnya untuk di bitmap. Kembali tracking PCB mode, apa yang dikerjakan nanti akan nampil yang harus dicek. Nah, misalkan ini ya, ini yang dicari.
Dan untuk yang di bawah ini adalah papan bawah ya, sepertinya itu. Nah, ini yang di bawah ini adalah papan bawah ya. Misalkan ganti konektor jebol ya, tinggal diikuti aja, jumper ke sini gitu ya. Jadi sangat mempersingkat sekali, tidak perlu pusing-pusing tracking ke sini atau nyari trik-trik jumper di Google. Jadi langsung buka Borneo skematik, langsung seret ke sini, sudah selesai ya. Cuan pun bergelimpangan sudah. Tidak perlu repot-repot dan puyang-puyang lagi mencari trik-trik jumper di Google. Cukup dengan Borneo skematik saja, kapan jadi mudah ya. Oke, lanjut kita ke dioda value. Yang ketiga itu adalah dioda value ya. Dioda value ini nilai yang dikeluarkan oleh IC. Ini di sini ada 4 submenu ya. Ada konektor, IC only, terus IC board dan IC on board, dan IC out dan fall, in out dan fall ya. Saya buka di konektor, terus Xiaomi. Nah, ini backstack 1. Nah, di sini juga sudah disesuaikan ya, sesuai dengan kebutuhan dari maksudnya sudah disesuaikan dengan alat yang dipakai. Untuk kawan-kawan semua ya, ini ada Vlog, ada Sanwa, dan ada Sansi, ada Zontek ya. Nah, ini ya sudah ada nilai. Nah, kita tinggal inputkan aja nilai yang ada ini ya, 0,749. Nah, di sini untuk pengukurannya itu menggunakan metode pengukuran pasif ya, menggunakan skala dioda ya, dengan kabel merah itu di ground ya, yang kabel hitam buat on-carinya. Lalu untuk kabel jalan, untuk kabel hitamnya ditaruh yang di sini. Harusnya nilainya 0,749, harusnya ada nilai sekian ya. Nah, tiba-tiba ternyata sini jadi OL itu berarti putus ya. Nah, harusnya di sini ada nilai, tapi OL berarti kan putus. Baru kita cari bitmap ya. Ini kaki ini terhubung kemana? Itu menggunakan bantuan bitmap. Nah, misalkan ini nanti putus, kita tinggal jumper kemana? Nah, caranya itu menggunakan skema bitmap tadi ya. Nah, dan untuk yang hitam-hitam ini adalah ground ya, adalah ground. Nah, bagaimana dengan kalau nilainya ini 0,0749 ini jadi ground? Jadi nilainya 00 ya, harusnya mutunya sekian jadi 00. Nah, kemungkinan ada komponen yang bocor. Nah, bagaimana cara mencarinya? Ya, cara mencarinya ini terhubung kemana, cara mencarinya yang menggunakan si bitmap tadi ya. Wes toh, pokoknya pakai Borneo itu memang jos gandos, nggak bakalan rugi. Sebagai contoh saja ya, kita masuk ke bitmap, main Xiaomi blackjack. Di sini kita ambil salah satu konektor ya, konektor misal konektor bagian LCD ini ya, yang bocornya di sini ya. Tinggal kita klik saja, lalu kita ukur ini, terus ini itu harus dilakukan pengukuran ya, biar tahu nilai hambatan dalamnya.
Kalau dikira-kira kurang dari 100 misalnya, ya itu bocor ya, misalnya. Menurut bitmap ini yang warna oranye ini adalah jalur ya, jalur yang dimana menghubung ke komponen-komponen yang lain. Nah, misalkan kita ukur di sini nilainya menjadi ground ya, jadi 00. Nah, apa yang menyebabkan ini ground? Nah, kita klik di sini ya. Nah, bisa ini, bisa juga kapasitor, pokoknya nilai, bisa juga komponen ini yang menyebabkan bocor. Ini bisa juga di sini. Jadi tinggal ditelusuri saja menggunakan bitmap ini ya. Untuk kasus bocoran, pokoknya pakai Borneo itu memang jos gandos lah ya, sangat jos gandos sekali untuk Borneo. Ini spill sedikit tentang dioda value untuk di konektor. Nah, lanjut kita masuk ke dioda value yang ini kan ada IC only, ada board, dan coba saya pilih yang in out fall ini ya. Masuk ke Xiaomi Black Strike 1 ya. Ini diinput dari IC power ya. Seharusnya kalau dari gerangan nilainya VREC L8A 1P2, kalau kita ukur aktif tentunya ini ada tegangan. Kita ukur aktif komponen ini gerbong IC, maka kita akan melakukan nilai. Nah ya, di in out ini tidak begitu saya pakai ya. Karena apa? Kalau di sini sudah ada di tegangan, nih di VREC L8 ini semuanya ini keluar tegangan semua, maksudnya itu ya dinyatakan untuk IC ini normal. Jadi kalau menurut saya ini untuk di dioda untuk di it out ini nggak begitu penting, ya pelengkap saja kalau menurut saya. Dan yang ini kita skip saja ya. Kita masuk ke ini thermistor. Ini M3 ya, di pokok M3. Untuk termistornya kodenya TH, nilainya 100K. Termistor ini berfungsi sebagai nggak begitu penting mengatur suhu ya. Nah, di sini mendeteksi panas dan juga dingin. Biasanya itu di handphone Samsung yang logo segitiga, pengisian terlalu tinggi, terus terdeteksi kelembapan. Nah, yang perlu dicek ini. Lantas ini dicongkel atau di bagaimana? Ya jangan dicongkel dulu ya. Kita telusuri dulu melalui bitmap. Nah, enaknya Borneo ini di sini ya. Sudah dikasih titik termistornya, sudah dikasih jalurnya kemana larinya si termistor ini. Nah, berhubung ini saya buka di di Xiaomi Poco M3, nah saya juga buka juga untuk di bitmapnya di Poco M3. Bitmap ini main, terus Xiaomi, terus
Ini M3, buka bitmap. Nah, kita cek untuk titiknya tadi di mana. Titiknya di bawah EMMC ya, pojok di sini. Nah, ini ya, kita klik, larinya kemana ini? Ini yang sebelah sini. Larinya ke IC ini ya, berarti IC ini bermasalah. Nah, dia ngasih tahu si termistor tadi. Iya. Nah, tadi ada 2 termistor ya. Yang satu di dekat ini ya, IC daerah area sinyal ini. Ini juga 100 kilo. Coba saya cek ini di bitmap. Itu di sini ya. Ini larinya kemana coba? Ini larinya ke IC juga. Nah, bila mana ini komponen ini terkena air atau apa, atau IC ini ya, IC ini yang terkena air, lembab atau panas, nah dia akan ngasih tahu sini. Dan nanti biasanya di handphonenya itu ya, kalau nggak muncul tanda penerung ya tanda segitiga itu ya. Untuk di handphone Samsung kebanyakan seperti ini untuk termistor. Seperti ini saja untuk spill di bagian termistor. Kita lanjut ke bagian skematik manual. Di sini lanjut ya ke skematik service and manual. Masuk ke Oppo misalnya, Oppo A37. Nah, di sini ada layout PDF, main dan juga sub ini ya. Ini ada skematik dan juga skematik. Saya pilih yang layout main saja. Nah, ini untuk tata letaknya. Dan yang ini adalah jalur-jalurnya. Nah, ini untuk jalur-jalurnya. Nah, kalau untuk seperti ini, kalau yang nggak benar-benar master itu baca skema. Kalau saya itu masih musmet ya, baca skema seperti ini ya. Ini untuk layoutnya, ini untuk jalur-jalurnya atau skemanya. Di sini tadi skematik dan juga layout. Nah, ini untuk tata letaknya, tata letak dari skema tadi ya. Nah, kalau nggak ada tata letak itu ya biasanya lebih ribet ya. Karena apa? Kita nggak tahu untuk letaknya. Nah, misal kita sedang mencari nah, di sini tar dulu ya. Di sini bisa dikombinasi dari sini dengan ini tadi biar langsung terhubung. Tapi oke. Nah, seperti ini ya. Misal kita mencari L ini, tinggal copy saja. Nggak mau ya, kita ketik aja di sini. L3402 misalnya. Nah, dia sudah ngasih tahu ya untuk titiknya ini di sini.
skematiknya. Nah, untuk si lilitan tadi ini tadi L3402 itu masuknya ke blok rangkaian lampu ya, LCD backlight ini. Ini begini ya caranya. Untuk cara tracking jalurnya seperti ini kalau di skematik manual. Nah, ini bikin mumet ya gambar saya. Nah, untuk di skematik manual ini saja ya, karena kalau untuk skema ini masih mumet saya, pecah dah sih. Asli. Lanjut kita masuk ke sistem on chip SoC. Ini ada Qualcomm dan juga MediaTek. Contoh gambarnya sih ya. Nah, ini untuk gambarnya ini ya. Untuk gambarnya ini, dan untuk di dataset MediaTek sama ya kurang lebih seperti ini tadi. Lalu lanjut ke dataset. Audio. Nah, inilah datasheetnya. Oke, lanjut ya, kita masuk ke PC. Tapi saya maksimalnya itu di handphone ya, nggak di PC dan laptop. Ini sedikit sepil saja. Untuk di laptop ini untuk modelnya ini sama isinya itu seperti di HP. Ini untuk broad view. Dan di TV pun juga ada ya, monitor TV. Ini ada kayak Akira, Daewoo, Funai, Puding dan lain-lainnya. Nah, lanjut di smartboard. Asus Huawei Vivo Y12. Ini untuk tampilan dari smartboard ya, untuk tampilan dari smartboard. Lanjut masuk ke kombin. Tadi udah ya untuk kombin. Nah, Pathfinder ini selain bisa di sini, bisa juga kita buka dari sini ya. Ini harusnya di sini Samsung. Nah, ini hardware solution ya, kita ambil hardware solution. Terus Samsung, terus ini seri A, misal kita di sini. Nah, ini kita masuk ke komponen nama ini ya. Komponen nama kita bisa pakai enable PCD ini ya. Nah, di sini akan muncul. Kita klik yang ini. Nah, dia udah loading. Oh, tidak mau ini ya. Ini audio atau audio.
dari sini tidak mau. Coba saya buka untuk di Poco M3. Kemarin bisa Poco M3 komponen nama. Nah, ini komponen nama. Enable PSD nya kita aktifin. Kita pilih PMI. Tidak mau. Nah, ini dia nih. Ini CPU yang bisa dipakai di Poco M3 ya. Itu CPU nya bisa dari Motorola ini. Motorola, Oppo, F7, F19 itu sama CPU Samsung, Vivo, Xiaomi. Nah, inilah CPU yang bisa dipakai buat kesini, atau persamaan dari HP lain buat IC CPU nya ya ini tipenya. Jadi dari sini juga bisa, dari Pathfinder ini juga, dari komponen M ini juga bisa, dari komponen M atau dari Pathfinder juga bisa untuk pencairan persamaan IC ya. Nah, untuk IC power misalnya mana? Ini IC power coba. Nah, dia udah loading. Ini pencarian PM4250. Nah, ini dia untuk persamaan IC powernya atau persamaan HP yang menggunakan IC power ini ya ini yang menggunakan IC power ini. Oke, ini spill lagi sedikit. Ini fitur tersembunyi yang belum paham saja. Kalau yang mau lebih cepat ya mencari dari sini bisa, atau dari komponen M tadi juga bisa. Nah, lanjut ke ini data work. Download file-file sakti di sini atau DOM. Ada bermacam-macam tipe HP atau brand handphone. Ini dilengkapi dengan MMC file, UFS, special file, dan juga buat PC-nya juga ada. Nah, ini lanjut dan documentation. Untuk di sini ini data-data yang down ya. Tinggal diklik ini saja. Dan sebelumnya, sebelum mendapat garapan, saya biasanya juga nyontek dari sini dulu ya. Nyontek atau mencari masukan atau inspirasi dari guru-guru yang lain yang pernah mengerjakan yang saya dapat, yang saya dapat sedang saya kerjakan, misal di Vivo Y81 ini kamera problem ya. Nah, saya tinggal ketik aja kamera problem, nanti di grup itu juga akan muncul ya. Sini ketik Vivo Y81 kamera. Nah, otomatis ini ya. Nih, sudah ada penjabarannya. Nih, Vivo Y81 kamera depan tidak berfungsi, cek dioda mode shot, cek via cam PMU, buka kaleng belah konektor karena biasanya di situ C sering terjadi short.
ukur ketemu C-shot lalu buang, alhamdulillah dimudahkan. Nah, ini untuk kasus yang lain mati total. Ya, pokoknya pakai Borneo itu super melimpah ilmu lah. Tinggal contak-contak saja, grupnya disediakan, hadiahnya juga dapat. Pokoknya top markotop lah di Borneo itu ya. Nah, yang terakhir itu share sama profil saya ya. Oke, cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Spill sedikit tentang Borneo skematik. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat. Salam solder.